Aku tidak pernah tahu bahwa warisan bisa seberat ini, sekelam ini, dan semematikan ini. Setiap malam, bayangan wajah istriku yang pucat, tatapan matanya yang kosong, dan darah yang membasahi pakaian bayi kami kembali menghantuiku. Keris itu, benda terkutuk yang kini kurawat, seolah tersenyum puas dalam kegelapan. Aku hidup dalam neraka pribadi. Teman-teman, sebelum aku menceritakan semua kengerian ini, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah seram yang pernah kualami. Siapa tahu kalian punya pengalaman serupa, atau mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang keris semacam ini. Mari berbagi, mungkin saja ada secercah harapan di balik semua ini. Aku butuh itu. Semua bermula saat kakek meninggal dunia. Aku adalah cucu laki-laki tertua, jadi secara adat, akulah yang mewarisi sebagian besar harta peninggalannya, termasuk rumah tua di pinggir desa dan beberapa pusaka turun-temurun. Sejak kecil, kakek selalu berpesan agar aku menjaga baik-baik semua warisannya, terutama sebuah keris kuno berlekuk 9 yang tersimpan dalam kotak kayu jati berukir naga. Kotak itu selalu dikunci dan diletakkan di tempat paling rahasia, di dalam lemari tua yang bahkan aku sendiri tak pernah tahu kuncinya ada di mana. Kakek selalu terlihat serius setiap kali membicarakan keris itu. Matanya akan berubah gelap dan raut wajahnya menegang, seolah sedang memikul beban ribuan ton. Aku, sebagai anak muda yang kala itu masih bodoh dan tidak pedau, hanya menganggapnya sebagai kepercayaan takhayul kuno yang biasa dipegang teguh oleh orang tua zaman dulu. Setelah kepergian kakek, barulah ku tahu betapa beratnya beban yang selama ini beliau pikul sendirian. Saat membuka kotak keris itu, yang kuncinya tiba-tiba saja bisa kubuka entah kenapa, seolah keris itu sendiri yang memanggilku. Aku tidak merasakan aura mistis yang mencekam. Justru ada semacam energi dingin yang merayap dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhku. Keris itu memiliki gagang yang terbuat dari kayu eboni hitam pekat, dengan ukiran kepala makan yang begitu hidup. Bilahnya berwarna kehitaman, tidak mengkilap seperti keris pada umumnya, melainkan terlihat kusam dan penuh noda seperti karat. Namun aku tahu itu bukan karat biasa. Ada bercak-bercak kemerahan yang samar, seolah darah kering yang telah menyatu dengan bilahnya selama berabad-abad. Aku mengamati keris itu dengan rasa ingin tahu, yang campur aduk dengan sedikit ngeri. "Nak, kamu harus tahu, keris itu bukan benda biasa," kata Mang Jaya, tetangga kakek yang sudah dianggap seperti keluarga. Mang Jaya adalah satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk warisan kakek. Dialah yang mengurus sebagian besar ritual pemakaman kakek dan juga yang membantuku membersihkan rumah tua itu. Suatu sore, setelah upacara 40 hari kakek usai, Mang Jaya duduk di teras rumah, menyeruput kopi hitamnya sambil menatap lurus ke arah hutan di belakang rumah. Aku duduk di sebelahnya, merasakan hembusan angin sore yang dingin dan membawa aroma tanah basah. "Kakekmu dulu pernah cerita, keris itu punya sejarah panjang, ditempa oleh seorang empu sakti yang konon mencampurkan darahnya sendiri dalam proses pembuatannya. Bukan cuma darah, Nak," katanya. "Ada roh penjaga yang terikat kuat di dalamnya," lanjut Mang Jaya. Suaranya pelan namun penuh penekanan. Aku hanya diam, mendengarkan setiap kata-katanya dengan saksama. Jujur saja, waktu itu aku masih belum sepenuhnya percaya. Aku tumbuh di kota besar, dikelilingi logika dan ilmu pengetahuan. Konsep keris berpenunggu atau haus darah terdengar seperti dongeng belaka. Setiap bulan purnama, keris itu harus diberi makan, Nak, darah segar. Kalau tidak, dia akan mencari makannya sendiri. Dan, percaya atau tidak, kakekmu selalu berhasil menenangkannya dengan darah hewan kurban. Biasanya kambing atau ayam jantan yang masih perawan. Mang Jaya menghela napas berat, seolah sedang menceritakan mimpi buruk yang nyata. Matanya yang biasanya ramah, kini memancarkan kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Aku tertawa hambar, mencoba mencairkan suasana. "Ah, Mang Jaya ini ada saja. Itu kan cuma cerita rakyat, Mang. Keris ya keris, benda mati, mana mungkin
bisa makan darah. Mang Jaya menggelengkan kepalanya pelan. Kakekmu juga awalnya berpikir begitu, nak. Dulu, waktu baru mewarisi keris itu dari ayahnya, kakekmu sempat lalai, mengabaikan semua pesan orang tuanya. Dan tahu apa yang terjadi? Mang Jaya menatapku lurus, tatapannya menusuk. Kambing-kambing peliharaannya mati satu persatu, dengan luka tusuk yang aneh, seolah ditusuk dari dalam. Bukan cuma itu, istri pertamanya, nenekmu yang dulu, jatuh sakit parah setelah peristiwa itu. Kata orang pintar, itu karena energinya terhisap oleh keris yang kelaparan. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Kisah itu terlalu mengerikan untuk kuterima. Nenekku meninggal sebelum aku lahir, jadi aku tidak pernah mengenalnya. Kakek juga tidak pernah bercerita banyak tentangnya. Apakah ini alasannya? Apakah keris ini yang mengambil nyawa nenek? Pikiranku kalut. Makanya, setelah itu, kakekmu tidak pernah lagi lalai. Setiap bulan purnama, beliau selalu menyiapkan kurban. Demi keselamatan keluarganya, Mang Jaya berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Sekarang, tanggung jawab itu ada padamu, nak. Aku tidak bisa membantumu lebih dari ini. Ini urusan darah. Keris itu hanya tunduk pada garis keturunan kakekmu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Mang Jaya terus berputar di kepalaku. Keris itu yang kini kusimpan di kamar tidurku meskipun masih di dalam kotak terkunci seolah memancarkan aura dingin yang menembus kayu dan kain selimut. Istriku, Fitri, yang baru melahirkan bayi kami, Rio, sebulan yang lalu, tidur pulas di sampingku. Wajahnya terlihat damai, tidak tahu menau tentang beban mengerikan yang kini kuarisi. Aku tidak mungkin menceritakan ini padanya. Dia pasti akan sangat ketakutan. Apalagi dengan kondisi mentalnya yang masih rapuh pasca melahirkan. Bulan purnama pertama setelah kakek meninggal tiba. Aku panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak punya hewan kurban. Aku tidak tahu di mana harus mencari kambing atau ayam jantan di desa ini dalam waktu sesingkat itu. Sepanjang hari, aku mondar-mandir di rumah, pikiran kacau balau. Fitri melihatku dengan tatapan khawatir. Mas, kenapa sih gelisah begitu? Ada masalah di kantor? Tanyanya lembut. Tangannya mengelus pipiku. Aku hanya bisa menggeleng. Tidak apa-apa sayang, cuma banyak pikiran saja. Aku memaksakan senyum, mencoba menutupi kegelisahanku. Malam harinya, tepat saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, bersinar terang, menembus celah jendela kamarku, aku merasakan sesuatu yang aneh. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Padahal, pendingin ruangan tidak menyala. Bulu kuduku merinding. Aku bisa merasakan tatapan, seolah ada yang sedang mengawasiku dari sudut ruangan. Aku menoleh ke arah kotak keris. Kotak itu, yang seharusnya diam di atas lemari, kini terlihat sedikit bergeser. Jantungku berdebar kencang. Aku beranikan diri mendekat. Tanganku gemetar saat meraih kotak itu. Kuncinya sudah terbuka. Benar-benar terbuka. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Dengan napas tertahan, aku membuka penutup kotak. Keris itu ada di sana. Bilahnya tampak sedikit lebih gelap, seolah menyerap seluruh cahaya di ruangan. Aku bisa merasakan getaran samar dari gagangnya, seolah benda itu hidup dan sedang bernapas. Tiba-tiba, suara bisikan halus menyapu telingaku, sangat samar, seperti angin yang lewat, namun aku bisa menangkapnya. Darah, lapar darah. Suara itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam kepalaku sendiri. Seperti pikiran yang bukan milikku, aku langsung menutup kotak itu kembali. Tubuhku menggigil ketakutan. Keringat dingin membasahi punggungku. Ini bukan halusinasi, ini nyata. Mang Jaya tidak berbohong. Aku tahu aku harus bertindak. Pagi-pagi sekali, aku pergi ke pasar desa. Aku mencari penjual hewan kurban. Beruntung, aku menemukan seorang kakek tua yang menjual ayam jantan dengan bulu hitam legam dan taji yang panjang. Aku membeli 2 ekor. Untuk berjaga-jaga. Aku tidak peduli berapa harganya. Yang penting aku bisa menenangkan keris terkutuk itu. Kembali ke rumah, aku membawa ayam-ayam itu ke belakang rumah. Aku menggali lubang kecil dan menyiapkan sesajen sederhana
seperti yang diceritakan Mang Jaya Bunga Tujuh Rupa, Kemenyan, dan sedikit dupa. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak keris itu lagi. Getaran keris kini lebih kuat, seolah tidak sabar. Aku merasakan kepalaku pening, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menarik-narik pikiranku. Aku meraih salah satu ayam. Aku mengikat kakinya dan memejamkan mata, mengucapkan doa-doa sebisaku, meminta maaf pada hewan malang itu. Dengan sekali gerakan cepat, aku menancapkan bilah keris itu ke leher ayam. Darah segar menyembur, membasahi bilah keris. Aku bisa merasakan keris itu berdenyut dalam genggamanku, seolah sedang menghirup setiap tetes darah. Perlahan, getarannya mereda, dan suhu di sekitarku kembali normal. Bau anyir darah memenuhi indera penciumanku, menusuk hidung. Aku merasa mual, namun juga lega. Lega karena ancaman mengerikan itu telah berlalu, setidaknya untuk sebulan ke depan. Setelah ritual itu, aku merasa sangat lelah, baik fisik maupun mental. Aku membuang bangkai ayam itu jauh ke dalam hutan, berharap tidak ada yang melihat atau curiga. Aku membersihkan keris itu dengan kain khusus, menyimpannya kembali ke dalam kotak, dan menguncinya rapat-rapat. Untuk beberapa hari, aku masih dihantui oleh bayangan darah dan bisikan keris. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan itu memudar, digantikan oleh rutinitas hidupku sebagai seorang ayah dan suami. 1 bulan berlalu dengan cepat. Bulan purnama berikutnya sudah di depan mata. Kali ini, aku sudah siap. Aku membeli seekor kambing jantan berbulu hitam dari pasar hewan di kota kecamatan. Aku membawa pulang kambing itu dengan truk sewaan, menyembunyikannya di kandang kosong di belakang rumah, agar Fitri tidak curiga. Aku bilang pada Fitri, kalau kambing itu untuk persediaan Idul Adha nanti. Padahal, Idul Adha masih beberapa bulan lagi. Fitri hanya mengangguk, terlalu sibuk dengan Rio yang sedang aktif-aktifnya menyusui. Malam bulan purnama itu, aku kembali melakukan ritual. Dengan perasaan yang lebih tenang dan terbiasa, aku menancapkan keris itu ke leher kambing. Darah segar kembali membasahi bilahnya. Keris itu berdenyut, seolah puas. Aku merasakan energi dingin yang sama saat ia makan. Tapi kali ini, aku tidak terlalu ketakutan. Aku sudah mulai terbiasa, meskipun hatiku tetap diliputi rasa jijik dan bersalah. Minggu-minggu berikutnya berjalan normal. Aku kembali bekerja di kota, pulang setiap akhir pekan. Fitri dan Rio baik-baik saja. Aku merasa lega, berpikir bahwa aku telah berhasil mengatasi kutukan keris itu. Aku merasa seperti pahlawan yang melindungi keluargaku dari bahaya tak terlihat. Namun, aku salah, sangat salah. Rasa tenang itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa bulan melakukan ritual yang sama, aku mulai merasakan perubahan pada keris itu. Setiap kali aku membuka kotaknya, aku merasakan tarikan yang lebih kuat. Bisikan darah, lebih lagi, semakin jelas di kepalaku. Aku juga mulai melihat bayangan samar di sudut mata, seolah ada sesuatu yang bergerak cepat dan menghilang. Suhu di sekitar keris terasa semakin dingin, bahkan saat tidak sedang bulan purnama. Suatu malam, saat aku sedang memandikan Rio, aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang lembab dan berbau tanah basah. Jendela kamar mandi tertutup rapat, tapi aku merasa ada embusan angin dingin yang menerpa tengkukku. Aku menoleh. Tidak ada apa-apa, hanya pantulan diriku dan Rio di cermin yang beruap. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di pantulan cermin, di belakang bahuku, sesosok bayangan hitam tinggi menjulang, dengan mata merah menyala, berdiri diam. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku langsung membalikkan badan, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya dinding kosong. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya fata morgana atau karena aku terlalu lelah. Tapi bayangan itu terlalu jelas, terlalu nyata untuk diabaikan. Aku mulai paranoia. Setiap suara, setiap bayangan, setiap perubahan suhu membuatku ketakutan. Aku tidur dengan lampu menyala, padahal biasanya aku suka gelap. Fitri mulai menyadari perubahanku. "Mas, kamu kenapa? Kok akhir-akhir ini sering melamun?
Terus jadi penakut begitu? Tanyanya suatu malam saat kami berbaring di tempat tidur. Rio sudah tidur pulas di ranjang bayinya. Aku hanya bisa menjawab, "Tidak apa-apa sayang, cuma banyak kerjaan di kantor. Kamu tahu kan, proyek baru itu bikin pusing." Aku memaksakan senyum, berharap dia percaya. Namun, tatapan matanya menunjukkan keraguan. Dia tidak bodoh. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bulan berikutnya, aku kesulitan mencari hewan kurban. Entah kenapa, pasar hewan yang biasanya ramai, kini sepi. Para penjual mengatakan, stok sedang menipis karena musim kemarau panjang. Aku berkeliling ke desa-desa tetangga, namun hasilnya nihil. Kambing, ayam jantan, bahkan kelinci pun sulit didapat. Panik mulai merayap di dadaku. Tanggal bulan purnama semakin dekat. Darah, lapar darah. Bisikan keris itu kini lebih sering muncul. Bahkan di siang hari bolong, aku bisa merasakan getaran dari dalam kotak. Meskipun tidak kusentuh, kotak itu seolah berdenyut sendiri. Aku mulai kehilangan nafsu makan. Tidurku semakin terganggu. Wajahku pucat dan cemas. 2 hari sebelum bulan purnama, aku masih belum mendapatkan hewan kurban. Aku duduk di ruang tamu, memijat pelipisku. Keringat dingin membasahi dahiku, meskipun kipas angin berputar kencang. Aku merasa terpojok. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang akan terjadi jika keris itu tidak makan? Apakah nasib Fitri dan Rio akan seperti nenek dan kambing-kambing kakek dulu? Pikiranku gelap. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Malam itu, saat Fitri sedang menyusui Rio di kamar, aku masih duduk di ruang tamu. Termenung, suasana rumah terasa sangat berat. Seolah ada sesuatu yang menekan udara. Aku bisa mendengar suara isapan Rio yang lembut dan suara Fitri yang bernyanyi lirih meninabobokan bayinya. Suara-suara itu seharusnya menenangkan. Tapi malam ini, mereka justru membuatku semakin takut. Aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Tiba-tiba, dari arah kamar tidurku, aku mendengar suara decitan halus. Seperti kayu yang bergeser di atas lantai. Aku menoleh. Pintu kamar tidurku, yang tadinya tertutup rapat, kini sedikit terbuka. Gelap di dalamnya, namun aku bisa melihat bayangan samar dari dalam. Jantungku berdebar kencang. "Siapa di sana?" tanyaku pelan. Suaraku serak. Tidak ada jawaban. Aku memberanikan diri mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menahan kakiku. Aku melirik ke arah pintu kamar Fitri dan Rio. Pintu itu tertutup, namun aku bisa mendengar suara isapan Rio yang masih terdengar. Setidaknya mereka aman. Aku mendorong pintu kamarku perlahan. Udara dingin langsung menerpa wajahku. Jauh lebih dingin daripada biasanya. Bau anyir darah yang samar mulai tercium. Padahal tidak ada darah di sana. Mataku menyapu sekeliling ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, aku melihatnya. Kotak keris yang tadinya ada di atas lemari, kini tergeletak di lantai. Terbuka lebar. Dan keris itu tidak ada di dalamnya. Napasku tercekat. Tubuhku membeku. Mataku melotot tidak percaya. Keris itu menghilang. Tidak mungkin. Bisikku, suaraku nyaris tidak terdengar. Aku menoleh ke segala arah, mencoba mencari keris itu. Mungkin jatuh ke kolong tempat tidur atau terselip di balik lemari. Aku menggeledah setiap sudut ruangan, namun hasilnya nihil. Keris itu benar-benar lenyap. Panik melandaku seperti badai. Ketakutan yang selama ini kutahan, kini meledak dalam diriku. Keris itu mencari makan sendiri. Kata-kata Meng Jaya kembali terngiang-ngiang di telingaku. Dan malam ini, tidak ada hewan kurban. Aku teringat Fitri dan Rio. Mereka adalah satu-satunya mangsa yang tersisa di rumah ini. Aku berlari keluar kamar, menabrak meja di ruang tamu saking paniknya. Suara guci yang terjatuh dan pecah tidak kuhiraukan. Satu-satunya yang ada di pikiranku adalah menyelamatkan istri dan anakku. Aku bergegas menuju kamar mereka. Pintu kamar tertutup. Aku bisa mendengar suara nyanyian Fitri yang lembut, menidurkan Rio. Rasanya seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Aku meraih gagang pintu,
memutarnya. Terkunci. Fitri! Fitri! Buka pintunya! Teriakku. Suaraku bergetar. Aku mulai menggedor pintu dengan panik. Suara nyanyian Fitri berhenti. Mas, ada apa? Tanyanya dari dalam. Suaranya terdengar bingung. Buka pintunya Fitri. Cepat. Ada bahaya. Aku terus menggedor. Suaraku semakin parau. Tiba-tiba, dari dalam kamar, terdengar suara Fitri menjerit. Jeritan yang memilukan. Penuh rasa sakit dan ketakutan. Lalu, disusul dengan suara tangisan Rio yang pecah. Tangisan melengking yang menusuk ulu hati, duniaku runtuh. Jantungku serasa dicabut paksa. Aku mendobrak pintu itu dengan sekuat tenaga. Brok, pintu itu terbuka. Engselnya patah. Pemandangan di depanku adalah neraka yang paling mengerikan. Fitri tergeletak di lantai. Tubuhnya terhuyung-huyung. Matanya melotot, pandangannya kosong. Tangan kirinya masih memegang erat tubuh Rio yang kini menangis histeris. Tangan kanannya terangkat, mencengkeram erat ulu hatinya, namun sia-sia. Sebuah keris menancap tepat di ulu hatinya. Bilahnya hitam keabu-abuan, kini basah oleh darah segar yang terus mengucur deras, membasahi kain gendongan Rio. Darah itu, darah segar yang selama ini kuberikan pada keris itu, kini merembes keluar dari tubuh istriku sendiri. Rio, bayi kami yang tidak berdosa, menangis meraung-raung. Wajahnya dipenuhi noda darah ibunya. Matanya yang polos menatapku dengan ketakutan, seolah menyalahkan. Aku tidak bisa bergerak, seluruh tubuhku kaku. Otakku tidak bisa memproses apa yang kulihat. Ini mimpi. Ini pasti mimpi buruk. Tapi bau amis darah yang menyengat, suara tangisan Rio yang memilukan, dan tatapan Fitri yang perlahan meredup itu terlalu nyata. Aku melihat ke arah keris yang menancap di dada Fitri. Bilahnya kini tampak sedikit mengkilap, seolah baru saja disiram air. Aura dingin yang biasanya kurasakan dari keris itu, kini menyebar ke seluruh ruangan. Menusuk tulang, aku bisa merasakan kekuatan yang mengerikan memancar darinya. Fitri, sayang, bisikku. Suaraku tercekat. Aku berlutut di sampingnya, meraih tangannya yang dingin. Matanya menatapku, penuh kesedihan, kekecewaan, dan rasa sakit. Lalu, perlahan-lahan, tatapan itu meredup. Napasnya terhenti. Dia pergi. Istriku, ibu dari anakku, pergi karena kelalaianku. Karena benda terkutuk ini, aku mengambil Rio dari pelukan ibunya yang sudah tak bernyawa. Bayi kecil itu menggigil ketakutan, menangis tanpa henti. Aku memeluknya erat. Air mataku mengalir deras, membasahi rambutnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Duniaku hancur berantakan. Polisi datang beberapa jam kemudian, dipanggil oleh tetangga yang mendengar keributan dan tangisan Rio. Aku tidak bisa menjelaskan apa-apa. Aku hanya bisa duduk diam di sofa, memeluk Rio. Tubuhku gemetar hebat. Darah Fitri masih menempel di bajuku. Di wajah Rio, aku terlihat seperti seorang monster. Anda tersangka utama, Tuan, kata seorang polisi dengan wajah datar, menatapku curiga. Tidak ada jejak orang lain masuk. Pintu terkunci dari dalam. Dan pisau itu ada di dada istri Anda. Aku mencoba menjelaskan tentang keris itu, tentang warisan kakek, tentang Mengjaya. Tapi mereka hanya menatapku dengan pandangan aneh, seolah aku gila. Mereka tidak akan percaya. Siapa yang akan percaya cerita tentang keris haus darah yang terbang sendiri dan membunuh? Pak, saya bersumpah, bukan saya yang melakukannya. Keris itu punya kekuatannya sendiri. Ucapku, suaraku nyaris tak terdengar. Cukup, Tuan. Anda akan dibawa ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut, kata polisi itu. Tangannya sudah siap memborgolku. Aku menatap Rio. Bayi kecil itu masih menangis. Matanya bengkak. Dia adalah satu-satunya yang tersisa dariku dan Fitri. Aku tidak bisa membiarkannya sendirian. Saya mohon, jangan bawa saya pergi. Anak saya, dia butuh saya, pintaku. Putus asa. Namun, tidak ada belas kasihan di mata mereka. Mereka tetap memborgolku dan membawaku pergi. Rio dibawa oleh seorang tetangga yang kebetulan memiliki anak perempuan yang seumuran. Aku hanya bisa melihat anakku menjauh,
meninggalkanku sendirian dalam kegelapan. Aku menghabiskan berminggu-minggu di sel tahanan, diinterogasi berulang kali. Setiap kali aku menceritakan kisah keris itu, mereka hanya menggelengkan kepala, menyimpulkan bahwa aku mengalami gangguan mental karena trauma. Akhirnya, dengan kurangnya bukti fisik yang kuat dan hasil otopsi yang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perlawanan atau kekerasan lain selain tusukan keris yang sangat presisi, aku dilepaskan. Mereka percaya aku gila, bukan seorang pembunuh. Mereka menyimpulkan bahwa Fitri mungkin melakukan bunuh diri dengan keris itu karena depresi pasca melahirkan. Dan aku terlalu trauma untuk mengakuinya. Tentu saja, aku tahu kebenarannya jauh lebih mengerikan dari itu. Aku kembali ke rumah tua itu, yang kini terasa hampa dan dipenuhi bayangan Fitri. Rio sementara diasuh oleh adik Fitri di kota. Aku tidak berani membawanya pulang ke rumah ini. Rumah yang telah menjadi saksi bisu kematian ibunya dan tempat bersemayamnya keris terkutuk itu. Keris itu, aku menemukannya lagi, tersimpan rapi di dalam kotaknya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bilahnya bersih, tanpa noda darah. Namun, aku tahu apa yang telah dilakukannya. Setiap bulan purnama tiba, aku selalu ketakutan. Aku tidak bisa lagi mendapatkan hewan kurban. Aku tidak punya uang. Pekerjaanku hilang. Aku hanya seorang duda gila yang dicap sebagai pembunuh di mata sebagian orang. Tapi keris itu tetap haus. Aku bisa merasakannya. Bisikan darah. Lapar. Darah. Semakin kuat. Semakin mendesak. Suatu malam, aku duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong ke arah kotak keris itu. Malam itu adalah malam bulan purnama. Aku bisa merasakan seluruh rumah bergetar, seolah gempa bumi halus yang hanya bisa kurasakan. Suhu ruangan turun drastis, dan bau anyir darah yang samar kembali tercium. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Jika tidak, siapa lagi yang akan menjadi korban? Apakah tetangga? Atau lebih buruk lagi, apakah Rio? Pikiranku kalut, aku meraih pisau dapur yang tajam. Tanganku gemetar. Aku menatap bilah pisau itu, lalu menatap pergelangan tanganku sendiri. Darahku. Apakah ini yang diinginkan keris itu? Apakah ini yang harus kulakukan untuk menenangkannya? Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, memegang pisau, berperang dengan diriku sendiri. Rasa takut, jijik, namun juga keputusasaan yang mendalam menguasai diriku. Aku tidak ingin mati, tapi aku juga tidak ingin ada orang lain yang mati karena keris ini. Tiba-tiba, dari arah kotak keris, aku melihat cahaya merah samar memancar. Keris itu berdenyut, lebih kuat dari sebelumnya. Bisikan darah, darah, kini terdengar jelas, bukan lagi di kepalaku, tapi seolah keluar dari keris itu sendiri, mengisi seluruh ruangan. Aku merasa ada yang menarik tanganku, tanganku yang memegang pisau, bukan tanganku sendiri. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan setiap gerakan. Aku menatap mata keris itu, yang kini terlihat seolah memiliki pandangan hidup, menatapku balik dengan haus. Kau ingin darahku? Bisikku. Suaraku parau. Baiklah, ambil. Asal jangan sentuh Rio. Jangan sentuh siapapun lagi. Aku mengangkat tanganku, pisau dapur itu mengarah ke pergelangan tanganku. Aku memejamkan mata, menunggu rasa sakit. Namun, sebelum pisau itu menyentuh kulitku, aku mendengar suara lain. Bukan suara keris, bukan bisikan, tapi sebuah tawa. Tawa yang dingin, serak, dan penuh kebencian. Tawa yang terasa asing, namun entah kenapa terasa akrab. Aku membuka mata. Pisau itu masih di tanganku. Keris itu masih berdenyut di dalam kotaknya. Namun, tawa itu terasa seperti berasal dari diriku sendiri. Aku menatap pantulan diriku di jendela gelap. Wajahku pucat, mata cekung, rambut acak-acakan. Namun, di balik mata itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada kilatan merah samar yang terpancar. Dan senyum tipis yang bukan milikku, terukir di bibirku. Ini bukan aku. Bisikku, ketakutan. Oh, ya, sekarang sudah bagian dari dirimu. Suara itu kembali terdengar. Kali ini jelas di telingaku,
namun terasa seperti keluar dari tenggorokanku sendiri. Kau sudah menjadi bagian dari kami, pelayan setia kami, dan ini baru permulaan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku merasa ada sesuatu yang merayap di dalam diriku, mengambil alih kendaliku. Aku menatap keris itu. Entah kenapa, rasa takutku kini sedikit berkurang, digantikan oleh semacam penerimaan yang dingin. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa lepas dari keris ini. Aku adalah pewarisnya. Dan sekarang, aku adalah bagian darinya. Darahku, darah keluargaku, telah mengikat kami selamanya. Aku akan terus memberinya makan, menjaga agar dia tidak melukai orang lain. Tapi, bukan hanya itu. Aku merasa ada tujuan lain. Tujuan yang lebih gelap, yang kini harus kupenuhi. Aku mengambil keris itu dari kotaknya. Bilahnya terasa hangat di tanganku. Tidak lagi dingin. Aku bisa merasakan kekuatan yang mengalir dari dalamnya. Beriak di nadiku. Keris itu tidak lagi hanya sebuah pusaka. Ia telah menjadi bagian dari diriku. Dan aku telah menjadi bagian dari dirinya. Mungkin aku akan terus hidup, terus memberi makan keris ini. Tapi bukan lagi untuk melindungi orang lain, melainkan karena aku sudah menjadi budaknya. Budak dari entitas haus darah yang kini bersemayam di dalam diriku. Dan Rio, anakku, apakah dia akan mewarisi kutukan ini juga? Atau, apakah dia akan menjadi korban berikutnya? Jika aku lalai, aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, teror ini tidak akan pernah berakhir. Ia akan terus ada, bersemayam di rumah ini, di dalam diriku, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wujudnya yang paling mengerikan. Aku merasakan senyum tipis terukir di bibirku. Bukan senyumku sendiri. Sebuah janji, sebuah kutukan, dan sebuah takdir yang tak terhindarkan. Aku merasakan senyum tipis itu terus melekat di bibirku. Bukan senyumku sendiri. Sebuah janji, sebuah kutukan, dan sebuah takdir yang tak terhindarkan. Aku menatap keris di tanganku. Bilahnya kini memancarkan cahaya gelap yang aneh, seolah menyerap segala harapan dan kebaikan di sekitarnya. Hangat. Keris itu terasa hangat, berdenyut pelan, seperti jantung yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Aku menatap pantulanku di bilah keris. Dan di sana, mataku tidak lagi memancarkan ketakutan, melainkan sorot kosong yang dingin, namun anehnya terasa begitu familiar, begitu nyaman. Kau akhirnya mengerti. Sebuah suara serak berbisik, langsung di telingaku, namun sekali lagi, terasa seperti itu berasal dari dalam diriku sendiri. Bukan sekadar pikiran, tapi sebuah entitas yang kini berbagi ruang di benakku, di setiap serat sarafku. Kau adalah kami, dan kami adalah kau. Sekarang, kita akan terus hidup. Hidup, kata itu terdengar seperti ironi paling kejam. Fitri sudah tiada, Rio kini jauh di kota. Diasuh oleh adik iparku, aku sendiri adalah seorang duda yang dicap gila, terkungkung di rumah tua ini bersama sebuah pusaka terkutuk. Apalagi arti hidup bagiku? Tapi entah mengapa, mendengar suara itu, aku tidak lagi merasa sendirian. Rasa sepi yang begitu menusuk setelah Fitri pergi, kini digantikan oleh kehadiran yang dingin, namun konstan. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku memegang keris itu, berdiri di tengah ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang menembus jendela. Tanganku tidak lagi gemetar. Aku merasakan kekuatan aneh merayap dari keris itu, masuk melalui telapak tanganku, menyebar ke seluruh tubuh. Kekuatan itu bukan hanya fisik, melainkan juga mental. Kekuatan yang membius rasa takutku, menggantikannya dengan semacam otoritas. Aku bisa merasakan setiap detail ruangan, setiap retakan di dinding, setiap helaan napas angin di luar, seolah indraku diperkuat secara drastis. Kita akan butuh lebih dari ini. Bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih mendesak. Darah segar, Adimas, darah yang hangat. Bulan purnama telah memanggil. Aku tahu apa yang dimaksud, ritual bulanan. Tapi kini, tanpa hewan kurban, tanpa cara untuk mendapatkannya, aku tidak bisa lagi pergi ke pasar seperti dulu, membeli kambing atau ayam jantan. Aku adalah seorang pertapa di rumah ini, seorang pria yang dihindari oleh warga desa setelah insiden Fitri.
Bagaimana? Tanyaku. Suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Lebih berat, lebih dalam. Kita akan menemukan jalannya. Entitas itu menjawab. Suaranya dipenuhi keyakinan yang dingin, darah ada di mana-mana. Di setiap makhluk hidup, di setiap nadi yang berdenyut. Aku menatap keris itu lagi. Bilahnya kini tampak lebih hitam, seolah warna kegelapan itu semakin pekat. Aku merasa seperti sedang menatap cermin. Bukan sebuah pusaka. Cermin yang memantulkan siapa aku sebenarnya sekarang. Seorang budak, sebuah wadah. Beberapa hari berikutnya, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi tidur, atau lebih tepatnya, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat bayangan Fitri yang menjerit, Rio yang menangis, dan keris yang menancap di ulu hati. Namun, di antara bayangan-bayangan mengerikan itu, muncul pula gambaran-gambaran lain. Hutan yang gelap, jalan setapak yang sepi, dan siluet makhluk-makhluk hidup yang berdenyut-denyut. Entitas di dalam diriku seolah sedang memutar film, menunjukkan kepadaku potensi makanan yang tersedia. Aku mulai mendengar hal-hal yang tidak biasa. Bisikan angin bukan lagi sekadar suara alam, melainkan membawa pesan, arahan. Suara langkah kaki di luar rumah, entah itu manusia atau hewan, terdengar begitu jelas di telingaku, seolah berada tepat di sampingku. Aku bisa merasakan detak jantung setiap makhluk yang lewat di dekat rumahku, merasakan kehangatan darah yang mengalir di dalamnya. Sensasi itu, meskipun menjijikkan, juga memabukkan. Yang paling menakutkan adalah perubahan dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi merasakan empati. Rasa bersalah atas kematian Fitri masih ada, namun seolah terbungkus kabut tebal, tidak lagi terasa menusuk. Sebaliknya, ada semacam ketenangan dingin yang merayapi setiap sendiku. Aku melihat dunia dengan mata yang berbeda, dengan perhitungan yang lebih tajam, lebih dingin. Setiap makhluk hidup adalah sumber energi. Setiap denyut nadi adalah potensi. Suatu sore, Mang Jaya datang berkunjung. Aku sudah lama tidak melihatnya. Wajahnya terlihat kurus dan cemas. Dia membawa bingkisan makanan, mencoba menunjukkan kepedulian yang masih tersisa padaku. "Dimas, nak, bagaimana kabarmu?" tanyanya. Suaranya pelan dan penuh prihatin. Dia melihatku dengan tatapan khawatir, seolah melihat hantu. Aku tahu penampilanku pasti sangat mengerikan. Wajahku pucat, mata cekung, dan aku tidak mencukur jenggot selama berminggu-minggu. Aku hanya mengangguk. "Baik, Mang." Seperti yang Mang Jaya lihat, suaraku terdengar datar, tanpa emosi. Mang Jaya duduk di kursi rotan di teras, meletakkan bingkisan di meja. Matanya menyapu sekeliling rumah, seolah mencari sesuatu. Aku tahu apa yang dia cari, keris itu. Tapi keris itu kini kusimpan di tempat yang tidak akan pernah bisa dia temukan, di dalam diriku sendiri. Bukan secara fisik, tapi aku tahu kekuatannya kini ada bersamaku setiap saat. "Dimas, Mang Jaya minta maaf kalau ikut campur. Tapi Mang Jaya harus tanya," katanya. Suaranya berbisik, nyaris tidak terdengar. "Keris itu bagaimana?" Aku menatapnya lurus, senyum tipis. Bukan senyumku sendiri, terukir lagi di bibirku. "Keris itu baik-baik saja. Mang Jaya sudah tenang." Mang Jaya menelan ludah. Matanya membelalak. Dia pasti merasakan aura aneh dariku. Aura yang dulu dia rasakan dari kakek, mungkin, tapi kali ini jauh lebih pekat, lebih dingin. "Maksudmu, kau sudah memberinya makan?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Sudah," jawabku singkat. "Dengan apa, nak?" "Mang Jaya dengar kau tidak bisa mendapatkan hewan kurban." Mang Jaya mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya penuh rasa ingin tahu yang campur aduk dengan ketakutan. Aku hanya tersenyum. Senyum itu tidak menjangkau mataku. Itu bukan urusan Mang Jaya. Yang penting, dia tenang dan tidak akan mengganggu siapapun lagi. Mang Jaya terdiam. Dia menatapku lama, seolah mencoba membaca pikiranku. Aku bisa melihat ketakutan yang jelas di matanya. Ketakutan yang perlahan berubah menjadi kengerian. Dia tahu ada sesuatu yang salah denganku. "Dimas, kau
Kau jangan sampai kehilangan dirimu, nak, bisiknya, suaranya penuh keputusasaan. Kakekmu dulu selalu berjuang, dia selalu berusaha menjaga agar keris itu tidak merasuki dirinya. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar serak, asing di telingaku sendiri. Merasuki, aku tidak merasa dirasuk, Mang Jaya. Aku hanya beradaptasi, berdamai dengan takdir. Mang Jaya berdiri tiba-tiba, tubuhnya gemetar. Dia tidak menyentuh bingkisan makanan yang dibawanya. Mang Jaya pulang dulu. Dimas, jaga dirimu baik-baik. Dia berbalik dan bergegas pergi, seolah sedang melarikan diri dari neraka. Aku melihatnya berlari tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Aku tahu, dia tidak akan pernah kembali. Aku kini sendirian. Sepenuhnya sendirian, atau tidak, aku tidak sendirian. Ada sesuatu di dalam diriku. Malam itu, malam bulan purnama, aku tidak perlu lagi menyiapkan sesajen. Aku tidak perlu lagi mencari hewan kurban. Keris itu kini adalah bagian dari diriku. Dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku berjalan keluar rumah. Langkah kakiku terasa ringan, seolah melayang di atas tanah. Udara malam terasa dingin. Namun aku tidak merasakan apa-apa. Hutan di belakang rumah tampak lebih gelap dari biasanya. Namun aku bisa melihat setiap detailnya. Setiap bayangan, setiap gerakan. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalanku. Di sana, bisikan itu muncul lagi, menunjuk ke arah jalan setapak yang jarang dilalui. Ada yang lewat, sendirian, darahnya hangat. Aku tidak tahu siapa yang akan lewat. Mungkin seorang pejalan kaki yang tersesat, mungkin seorang warga desa yang pulang larut malam. Aku tidak peduli. Perasaan dingin, namun terarah, menguasai diriku. Aku hanya tahu aku harus mengikuti bisikan itu. Aku harus memberi makan keris ini. Atau lebih tepatnya, kami harus makan. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, melintasi semak belukar yang berduri. Aku tidak merasakan sakit, tidak merasakan lelah. Hanya ada satu tujuan, memenuhi kebutuhan yang kini menjadi kebutuhan kami berdua. Keris itu berdenyut di dalam genggamanku, seolah tidak sabar. Lalu, aku melihatnya. Siluet seorang laki-laki tua, berjalan perlahan dengan tongkat. Dia adalah Pak RT, salah satu tetangga yang paling ramah. Dia baru saja pulang dari acara selamatan di desa tetangga. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berirama, merasakan kehangatan darah yang mengalir di nadinya. Darah segar. Bisikan itu mendesak. Aku berhenti. Ada sedikit perlawanan dalam diriku. Sebuah kilasan wajah Fitri. Wajah Rio. Apakah aku benar-benar akan melakukan ini? Apakah aku akan menjadi monster? Kau tidak punya pilihan, Adimas. Suara serak itu kembali, kini lebih kuat, lebih dominan. Kita harus bertahan, dan mereka adalah makanan. Jangan lemah. Kelemahan itu perlahan memudar, digantikan oleh tekad yang dingin. Aku melangkah maju, mendekati Pak RT. Pak RT, sapaku, suaraku masih terdengar datar. Pak RT menoleh, wajahnya terlihat sedikit terkejut melihatku di tengah malam. Dimas, kenapa kau di sini, nak? Sudah larut malam. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap matanya yang keriput. Di matanya, aku melihat kehangatan, kebaikan, dan di saat yang bersamaan, aku melihat sumber energi. Ada apa, Dimas? Wajahmu, kau tidak baik-baik saja. Pak RT mencoba mendekat. Tangannya terulur, seolah ingin meraihku. Saat itulah keris itu bereaksi. Ia berdenyut hebat di tanganku, menarikku ke depan. Aku tidak bisa mengendalikan gerakanku. Tubuhku bergerak sendiri, seolah didorong oleh kekuatan tak kasat mata. Aku mengangkat keris itu. Tidak, Dimas, apa yang kau lakukan? Pak RT berteriak, matanya membelalak ketakutan saat melihat keris di tanganku. Ia mencoba melarikan diri, namun tubuh tuanya tidak cukup cepat. Aku tidak bisa menghentikan diriku. Keris itu menancap, tepat di ulu hati Pak RT. Darah segar menyembur, membasahi bilahnya. Pak RT terhuyung, matanya masih menatapku dengan tatapan tidak percaya, ketakutan, dan pengkhianatan. Lalu,
tubuhnya ambruk ke tanah. Aku merasakan sensasi yang aneh, bukan jijik, bukan bersalah, tapi semacam kepuasan yang dingin. Keris itu berdenyut, menyerap setiap tetes darah, dan aku bisa merasakan energi itu mengalir ke dalam diriku. Kekuatan baru, vitalitas baru. Rasa lapar itu kini mereda. Bagus, Adimas, sangat bagus. Bisikan itu berdesir dalam diriku, dipenuhi euforia yang mengerikan. Kau adalah bagian dari kami, dan kami kini lebih kuat. Aku berdiri di sana, di tengah kegelapan, di samping tubuh tak bernyawa Pak RT. Cahaya bulan purnama memantulkan bayanganku yang panjang, bayangan seorang pembunuh. Namun, aku tidak merasa seperti pembunuh. Aku merasa seperti instrumen, sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar dari diriku sendiri. Aku membersihkan bilah keris itu dengan rumput basah, menyimpannya kembali di dalam sarungnya. Tidak ada noda darah yang tersisa, tidak ada jejak, hanya bau anyir yang samar di udara, dan tubuh yang tergeletak kaku. Aku kembali ke rumah. Langkah kakiku kini terasa lebih mantap. Aku tidak lagi merasa takut. Aku tidak lagi merasa cemas. Hanya ada kekosongan yang dingin. Dan kehadiran entitas itu yang kini terasa begitu lekat, begitu akrab. Sejak malam itu, setiap bulan purnama, ritual itu terulang. Aku tidak lagi menunggu sampai keris itu haus dan mencari mangsa sendiri. Aku tahu kapan saatnya. Aku bisa merasakannya. Dan aku akan selalu menurutinya. Bisikan itu, perintah itu, telah menjadi bagian dari diriku. Aku adalah pemburu. Dan dunia ini adalah ladang perburuanku. Aku tidak lagi peduli dengan Rio. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Aku hanya peduli pada satu hal. Menjaga agar keris ini tetap kenyang. Menjaga agar kami tetap hidup. Entah berapa banyak nyawa lagi yang akan kukorbankan. Berapa banyak darah yang akan menodai tanganku. Aku tidak tahu. Dan aku tidak ingin tahu. Aku telah melampaui batas kemanusiaan. Aku adalah budak. Dan pada saat yang sama, aku adalah tuan. Tuan atas kematian. Tuan atas ketakutan. Teror ini tidak akan pernah berakhir. Ia akan terus ada, bersemayam di rumah ini. Di dalam diriku, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wujudnya yang paling mengerikan. Dan aku akan selalu siap, selalu haus. Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Aku telah melampaui batas kemanusiaan. Aku adalah budak, dan pada saat yang sama, aku adalah tuan. Tuan atas kematian, tuan atas ketakutan. Teror ini tidak akan pernah berakhir. Ia akan terus ada, bersemayam di rumah ini, di dalam diriku, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wujudnya yang paling mengerikan. Dan aku akan selalu siap, selalu haus. Kehidupan di desa kecil ini perlahan berubah. Malam-malam yang dulu tenang, kini dipenuhi ketakutan. Berita tentang hilangnya Pak RT menyebar dengan cepat. Disusul oleh beberapa kasus serupa. Seorang petani yang pulang larut malam, seorang pedagang yang lewat, bahkan seorang anak muda yang sedang memancing di sungai. Semuanya hilang tanpa jejak, atau ditemukan tewas dengan luka tusuk yang sangat presisi di ulu hati. Polisi sudah mencoba menyelidiki, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada jejak kaki, tidak ada sidik jari, tidak ada saksi, hanya desas-desus, bisikan-bisikan horor tentang makhluk gaib, tentang ilmu hitam yang bergentayangan di desa. Warga desa mulai mengunci pintu rapat-rapat setelah matahari terbenam. Jalanan menjadi sepi. Bahkan di siang hari pun, orang-orang terlihat tergesa-gesa. Aku mengamati semua ini dari balik jendela kamarku, dengan senyum tipis yang bukan milikku. Mereka ketakutan. Bagus. Ketakutan itu adalah teman lamaku. Dan sekarang, ia juga menjadi santapan bagi entitas di dalam diriku. Mereka sudah mulai curiga. Bisikan itu berdesir dalam diriku. Suaranya dipenuhi nada kemenangan. Ketakutan mereka akan memperkuat kita. Darah mereka, ketakutan mereka, semuanya adalah milik kita. Aku tidak lagi merasa bersalah. Rasa itu sudah terkubur jauh di bawah lapisan-lapisan kekosongan dan kekuasaan yang kini merajai diriku. Aku hanya merasa puas.
Puas karena kebutuhan itu terpenuhi. Puas karena aku telah menemukan tempatku di dunia yang gelap ini. Suatu sore adik Fitri, Santi, datang berkunjung. Dia datang bersama Rio. Aku terkejut. Aku tidak pernah berharap mereka akan datang lagi ke rumah ini. Rio kini sudah berusia sekitar 1 tahun. Dan dia tampak sehat, ceria. Senyumnya mengingatkanku pada Fitri. Kilasan rasa sakit itu sempat menyengat, namun segera lenyap, digantikan oleh kekosongan yang dingin. "Mas Dimas, apa kabar?" Santi menyapaku. Suaranya terdengar ragu. Matanya menatapku dengan campuran rasa takut dan kasihan. Dia pasti sudah mendengar desas-desus tentangku, tentang semua kejadian aneh di desa. "Baik Santi," jawabku. Suaraku datar. Aku menatap Rio. Bayi kecil itu menatapku dengan mata polosnya. Tidak ada rasa takut di sana, hanya rasa ingin tahu yang murni. Aku mengulurkan tangan, dan dia dengan ragu meraih jariku. Sentuhan kecil itu, sentuhan darahku sendiri, membuat keris di dalam diriku berdenyut samar. Sebuah peringatan, sebuah godaan. Aku ingin bicara serius, Mas," kata Santi. Dia duduk di sofa, menggendong Rio erat-erat. "Aku tahu Mas Dimas merasa kehilangan, tapi Mas tidak bisa terus begini. Lihat Mas, Mas jadi kurus sekali. Dan desa ini ada banyak hal aneh terjadi." Aku tahu apa yang dia maksud. Dia mencoba untuk menyelamatkanku, mengembalikanku ke dunia yang normal. Tapi dunia normal itu sudah tidak ada lagi bagiku. "Aku baik-baik saja, Santi," kataku. Suaraku dingin. "Dan tentang desa ini, itu bukan urusanku." Santi menghela napas. "Mas Dimas, ini urusan kita semua. Pak RT, petani, pedagang. Mereka semua hilang. Dan semua orang bilang, Mas Dimas jadi aneh setelah Kak Fitri meninggal. Bahkan ada yang bilang, Mas Dimas punya ilmu hitam." Aku tersenyum tipis. Biarkan saja mereka bicara. Mereka tidak tahu apa-apa. Tapi Mas tahu. "Mas Dimas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Mas tidak mau bicara jujur?" Santi mulai menangis. Air matanya membasahi pipi. "Aku khawatir sama Mas. Aku khawatir sama Rio. Kalau Mas terus begini, aku tidak tahu harus bagaimana." Tangisan Santi, ekspresi keputusasaan di wajahnya, tidak lagi menyentuhku. Mereka hanya terdengar seperti suara latar yang mengganggu. Entitas di dalam diriku seolah menyerap semua emosi itu, mengubahnya menjadi energi dingin. "Santi, aku tidak bisa menjelaskan. Kamu tidak akan mengerti," kataku. Suaraku nyaris berbisik. "Kembalilah ke kota. Jaga Rio baik-baik. Jangan pernah kembali ke sini." Santi menatapku dengan tatapan terluka. "Mas mengusirku, Mas menggusir Hiu? Aku cuma ingin menolong Mas. Aku cuma ingin Mas kembali seperti dulu." "Dulu sudah tiada, Santi," kataku. Suaraku menajam. "Sekarang, aku adalah aku. Dan aku tidak butuh pertolonganmu." Santi berdiri, tubuhnya gemetar. Dia memeluk Rio erat-erat, seolah melindunginya dariku. "Baiklah Mas, kalau itu yang Mas mau, tapi ingat, kalau sampai sesuatu terjadi pada Rio, aku tidak akan pernah memaafkan Mas." Dia berbalik dan pergi, berjalan cepat meninggalkan rumah. Aku mengamatinya dari pintu, melihatnya berjalan menjauh bersama Rio. Ada sedikit tarikan dalam diriku, keinginan untuk menghentikannya, untuk memeluk Rio. Namun, kekuatan dingin itu menahanku. Mereka adalah mangsa, dan mangsa yang pergi adalah mangsa yang tidak bisa dimakan. "Jangan hiraukan mereka," bisikan itu berkata. Suaranya menenangkan, namun mengerikan. "Mereka hanya akan memperlambat kita. Kita punya tujuan yang lebih besar." Aku kembali masuk ke rumah, menutup pintu. Malam itu, aku merasa ada perubahan lain dalam diriku. Kekuatan keris itu semakin menyatu denganku. Aku tidak lagi perlu memegang keris itu secara fisik. Aku bisa merasakannya. Ia ada di dalam diriku. Di setiap denyut nadiku, di setiap sudut pikiranku, aku telah menjadi keris. Dan keris itu telah menjadi aku. Aku mulai melihat dunia bukan lagi sebagai Adimas, seorang suami dan ayah, melainkan sebagai entitas yang lebih tua,
Lebih kejam, aku melihat desa ini sebagai ladang, dan penduduknya sebagai hasil panen. Ketakutan mereka, keputusasaan mereka, adalah bumbu yang lezat. Beberapa minggu kemudian, aku merasakan tarikan yang kuat. Bulan purnama kembali tiba. Kali ini, bisikan itu tidak hanya meminta darah, tetapi juga mengarahkan ada pendatang baru di hutan. Mereka sedang berkemah, darah mereka hangat, dan jumlahnya banyak. Aku tahu maksudnya, sekelompok pendaki gunung yang mungkin sedang melewati hutan di belakang rumahku. Aku tidak perlu lagi bersembunyi di kegelapan. Aku tidak perlu lagi menyelinap. Aku bisa berjalan dengan percaya diri, seolah hutan itu adalah kerajaanku. Aku menembus kegelapan hutan. Langkah kakiku tidak lagi menimbulkan suara. Aku bisa merasakan setiap ranting kering di bawah kakiku, namun tidak ada yang patah. Aku bergerak seperti bayangan, tidak terlihat, tidak terdengar. Aku menemukan mereka. Sebuah tenda oranye terang di tengah hutan, di dekat sebuah api unggun yang mulai meredup. Ada 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka sedang tertawa, bercanda, tidak tahu bahwa maut sedang mengintai mereka. Siapa yang pertama? Bisikan itu muncul, dipenuhi kegembiraan yang mengerikan. Aku mengamati mereka. Seorang pemuda yang sedang memanggang sosis, seorang gadis yang sedang bercerita, dan seorang pria paruh baya yang sedang memetik gitar. Semuanya tampak bahagia, damai, dan semuanya adalah sumber darah yang segar. Aku mengangkat tanganku. Tidak ada keris fisik di sana. Namun, aku bisa merasakan bilahnya terwujud di ujung jariku, memanjang, setajam silet, dan sehitam malam. Kekuatan itu kini ada dalam diriku, untuk kupancarkan kapanpun aku mau. Aku melangkah maju. Pemuda yang memanggang sosis itu adalah yang pertama menyadariku. Matanya membelalak ketakutan saat melihat siluetku yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Siapa itu?" teriaknya. Suaranya gemetar. 2 orang lainnya menoleh, dan ekspresi ketakutan yang sama muncul di wajah mereka. Mereka melihatku, namun mereka tidak melihat siapa aku sebenarnya. Mereka hanya melihat bayangan hitam, sosok yang mengerikan, dengan mata yang memancarkan kilatan merah samar. "Jangan takut." Suaraku berdesir. Bukan lagi suara Adimas yang dulu. Suara itu adalah perpaduan antara suaraku dan bisikan entitas itu. Dingin, serak, dan penuh ancaman. Aku hanya butuh makanan. Gadis itu menjerit. Pria parubaya itu mencoba meraih gitar, mungkin untuk membela diri. Pemuda itu mencoba melarikan diri, tapi sudah terlambat. Aku bergerak cepat, tak terlihat. Bilah keris yang terwujud di tanganku menembus udara, menancap tepat di ulu hati pemuda itu. Darah menyembur, membasahi tanah. Dia ambruk. Gadis itu menjerit histeris, mencoba melarikan diri ke dalam hutan. Pria parubaya itu berdiri kaku. Ketakutan menguasai dirinya. "Kau berikutnya," bisikan itu berkata, mengarahkanku pada gadis yang berlari. Aku mengejarnya. Di dalam hutan, ia tersandung akar pohon dan jatuh. Aku menemuinya, menatap matanya yang dipenuhi air mata dan teror. "Tolong, jangan," bisiknya. Napasnya terputus-putus. Aku tidak mendengarkan. Aku tidak merasakan apa-apa. Bilah keris itu kembali terwujud dan menancap di ulu hatinya. Jeritan terakhirnya terhenti. Kembali ke tenda. Pria paruh baya itu masih berdiri di sana. Tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak melawan. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong, pasrah. Aku menatapnya. Aku bisa merasakan setiap denyut nadinya, merasakan ketakutan yang merasuki setiap sel tubuhnya. Ketakutan itu begitu lezat. Bilah keris itu kembali terwujud, dan dengan sekali gerakan, ia menancap di ulu hatinya. Dia ambruk. 3 nyawa, 3 sumber darah segar. Aku merasakan energi itu mengalir deras ke dalam diriku, mengisi setiap kekosongan. Aku merasa lebih kuat, lebih hidup, namun pada saat yang sama, lebih dingin. Sempurna, bisikan itu berdesir, penuh kepuasan. Kita kenyang. Untuk sementara, aku berdiri di tengah 3 tubuh tak bernyawa itu. Di bawah cahaya bulan purnama, tidak ada penyesalan,
Tidak ada rasa bersalah, hanya ada ketenangan yang mengerikan. Aku kini adalah predator puncak, dan dunia ini adalah taman bermainku. Aku tahu, ini hanya permulaan. Keris ini, entitas ini, tidak akan pernah puas. Ia akan terus haus, dan aku akan terus memberinya makan. Sampai kapan? Sampai tidak ada lagi yang tersisa, atau sampai aku sendiri menjadi mangsa dari entitas yang lebih besar dari diriku? Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli. Aku telah menemukan tempatku. Aku telah menjadi bagian dari kegelapan yang selalu ada di dunia ini, dan aku akan terus berburu. Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli. Aku telah menemukan tempatku. Aku telah menjadi bagian dari kegelapan yang selalu ada di dunia ini, dan aku akan terus berburu. Perjalanan ke dalam kegelapan ini tidak memiliki akhir. Aku tahu itu. Setiap bulan purnama, setiap kali bisikan itu datang, aku akan menurutinya. Desa ini, dan mungkin desa-desa lain di sekitarnya, telah menjadi lahan perburuanku. Tidak ada yang bisa menghentikanku, karena aku bukan lagi Adimas yang dulu. Aku adalah keris itu sendiri, wujud fisik dari kehausan abadi. Rio, aku tidak tahu apakah dia akan mewarisi kutukan ini, atau apakah dia akan menjadi mangsaku di masa depan. Yang pasti, aku tidak akan mencarinya. Aku tidak akan membiarkannya masuk ke dalam neraka yang kini kuciptakan. Aku telah menjadi legenda horor yang hidup, bayangan yang berjalan di antara manusia, pembawa kematian yang tak terlihat. Fitri, maafkan aku gagal melindungimu, tapi aku berjanji, aku akan terus hidup dan memberi makan entitas ini, agar tidak ada lagi yang merasakan apa yang kau rasakan. Sebuah pengorbanan yang mengerikan, sebuah takdir yang tak terhindarkan, dan teror ini akan terus berlanjut selamanya.